selamat datang di webinar acara rutin kami ya, yaitu webinar pada hari Sabtu ini. Oke, di webinar kali ini merupakan webinar seri ketiga kita ya, ketiga kami, yang akan membahas tentang sistem engineer data center. Sebelumnya di webinar seri 2 dan 3, kita sempat membahas tentang ini ya, ISP dan pengantar bisnis ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang data center. Dan pada webinar kali ini kami akan mendatangkan narasumber ya dari Ratnet. Beliau adalah Pak Cahyo ya. Selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi Mas Weli. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Beliau merupakan Head of Application dari PT Ratnet ya. Dengar Pak Cahyo juga ini Pak ya, dekan ya di Universitas Naratama ya. Iya. Sampai hari ini. Beliau juga salah satu dekan ya dari Universitas Naratama. Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer. Beliau akan membawakan materi pada webinar kali ini. Pak Cahyo sudah siap membawakan materi? Oke, siap Mas. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Cahyo. Oke, terima kasih. Izin share screen ya. Suara saya jelas kan ya? Terdengar jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, terima kasih buat Mas Beli dan tim Axelbit atas kesempatan ya yang diberikan kepada saya untuk sharing, untuk berbagi pengetahuan yang saya tahu dan teman-teman tahu ya terkait dengan data center pada umumnya, kemudian fokus ke sistem engineer-nya. Ya, saya sendiri Cahyo Darujati ya. Email saya ada di cahyo@ratnet-digital.id. Ada nomor kontak saya. Kalau ingin kontak silahkan WA dulu. Karena kalau nomornya belum ada di phonebook saya, pasti nadanya sibuk. Nah, saya saat ini ada di PT Ratnet Digital sebagai Head Application Services. Tugas saya sebagai Head Application Service adalah melakukan kerjasama dengan teman-teman software house untuk mengintegrasikan layanannya menjadi software as a services. Jadi mungkin kita tahu banyak aplikasi ya yang dulu dijual dan diinstal di masing-masing komputer atau laptop. Nah, saat ini kan sudah tidak perlu lagi. Kita tinggal buka web, menuju ke suatu alamat di internet, kemudian kita sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu saya sebagai IT Security Consultant yang membantu khusus di internal kami membantu melakukan assessment terhadap layanan-layanan yang kami sediakan apakah sudah aman dalam tanda kutip ya. Kenapa tanda kutip? Karena menurut guru saya, Bruce Schneier, itu menjelaskan bahwa security is a process, not a product. Artinya tidak ada kata berhenti terkait dengan masalah keamanan. Jadi harus terus dilakukan assessment pada waktu-waktu atau pada saat-saat tertentu. Kemudian saya sendiri saat ini juga sebagai akademisi, sebagai dosen sistem komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Naratama. Kemudian saat ini saya masih dipercaya untuk menjabat sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian yang keenam itu saya juga sebagai ketua tim pembuatan DED. Jadi Engineering Design terkait dengan NOC, Network Operating Center, jadi untuk melakukan monitoring jaringan dalam sebuah sistem, dan juga data center. Yang nomor 7, saya juga sebagai leader OAPS Chapter Surabaya. Mungkin teman-teman yang tertarik di bidang security pasti sudah familiar dengan OAPS. Itu salah satu framework terkait dengan cyber security. Ya. Salah satu produk yang terkenal dari OAPS itu adalah Top 10 OAPS. Jadi kalau kita ngomong masalah security sebuah sistem, umumnya yang dilihat adalah 10 besar masalah vulnerability itu apakah lolos atau tidak. Yang ke-8, saya juga sebagai Ketua Cyber Security Indonesia. Ini salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang concern terhadap peningkatan kualitas orang-orang yang tertarik di bidang cyber security. Karena menurut data awal tahun ini, bahwa kebutuhan tenaga kerja terkait cyber security itu mencapai 7 juta orang di dunia. Tetapi sampai saat waktu Januari 2023 tersebut, itu baru ada 3 juta. Jadi masih ada kekurangan 4 juta orang
yang memiliki keahlian di bidang cyber security. Nah, seperti nanti saya ceritakan terkait dengan data center system engineer, itu juga harus memahami salah satunya terkait dengan cyber security. Karena sesuatu yang sudah terkonek internet itu bisa dipastikan rawan. Kalau di jaringan ya, kita ada jaringan internet itu dikodekan merah, artinya untrust network. Kalau yang LAN itu jaringan dikasih warna hijau, artinya trust network ya, LAN itu. Nah, dan seterusnya. Yang 9 ini adalah website pribadi saya, cahyo.web.id. Nah, ini kalau saya pengen sharing sesuatu, saya tuliskan di sana. Teman-teman bisa coba lihat. Oke, maka tak kenal maka tak sayang, semoga sudah kenal dan bisa sayang gitu ya. Nah, ini kita tadi judulnya adalah System Engineer Data Center. Jadi ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama masalah System Engineer sendiri dan Data Center. System Engineer khusus di Data Center. Nah, supaya kita bisa tahu System Engineer itu apa, kita bahas dulu Data Centernya. Untuk slide ini tidak banyak, kalau nggak salah cuma 15 halaman. Tapi saya sudah menyiapkan 5 file presentasi ya, yang lebih mendalam untuk memahami terkait dengan data center dan sistem engineer. Oke, nah kita bisa lihat di layar. Data center sendiri adalah fasilitas fisik yang didesain khusus untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait seperti sistem penyimpanan data. Nah, kita bisa membayangkan sebenarnya data center itu kalau dari namanya adalah tempat untuk mengumpulkan data. Nah, kalau di level paling kecil seperti laptop kita atau komputer kita, ya, storage itu adalah bagian dari data, ya. Nah, dari banyak komputer tersebut, karena namanya data center itu adalah kumpulan data, bukan hanya pribadi, tapi mungkin jutaan orang memiliki data dijadikan satu, ya. Artinya di situ ada banyak hal yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah bagaimana jika banyak orang yang mengakses data center tersebut, maka performance-nya tidak turun. Nah, itu yang menjadi perhatian dari orang-orang yang berkecimpung di data center. Di sini saya bahas ada 3 hal. Yang pertama, keunggulan data center. Data center itu dikatakan unggul jika dia memiliki scalability, availability, dan security. Nah, scalability ini adalah berapa kebutuhan dari masyarakat, storage-nya seberapa besar, ya kan? Kecepatannya seberapa cepat, aksesnya berapa cepat. Nah, itu data center bisa mengikuti. Nah, itu artinya scalability-nya bagus. Kemudian availability, artinya bisa selalu tersedia. Misalkan saya mau akses data saya jam 12 malam, itu bisa, ya kan. Jam 3 pagi bisa, maghrib bisa, subuh bisa. Nah, kapanpun bisa. Nah, itu disebut availability. Jadi bukan nggak boleh ya, sangat ada batasnya terkait ketidak-availability-nya, ketidaktersediaannya. Misalkan ada standarnya SLA, Service Level Agreement, itu misalkan 99,99%. Artinya dalam 1 tahun, ya kan, 24 kali 7 biasanya, itu dalam 1 minggu, kali 365 hari, atau 366 hari, ya kan, di total ada berapa jam, berapa menit, berapa detik itu harus bisa diakses selama 99,99%. Jadi bisa dihitung itu. Ya, berarti sekitar 0,001% itu boleh downtime kali waktu tadi. Artinya tidak lebih, mungkin sekitar 4 atau 8 jam, ya, sekitar segitu. Nah, umumnya teman-teman pemilik data center melakukan maintenance itu dilakukan saat akses kepada data center itu paling rendah. Kalau di Indonesia pas dini hari gitu ya. Itu pun harus diberitahukan jauh-jauh hari. Misalkan seminggu sebelumnya sudah diberitahu bahwa akan ada maintenance jam sekian sampai jam sekian. Kemudian 3 hari kemudian di reminder lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar klien, konsumen yang menggunakan layanan pada data center tersebut sudah bisa bersiap-siap. Yang ketiga terkait dengan security.
Nah, tentu saja kalau sudah connect ke internet, security itu menjadi hal yang harus diwaspadai. Sebenarnya security itu ada beberapa level ya. Nanti coba kita lihat di belakang. Salah satunya adalah keamanan fisik. Ya, orang nggak bisa keluar masuk sembarangan ke ruangan data center. Kemudian kalau infrastruktur, kemudian aplikasi. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di data center itu bisa diakses secara aman? Nah, salah satunya menggunakan firewall ya di depan data centernya. Yang ketiga adalah data. Bagaimana mengamankan datanya supaya tidak bisa diambil orang ya. Mungkin salah satunya adalah melakukan enkripsi. Enkripsi yang paling sederhana ya ada di komputer kita masing-masing sebenarnya. Kita bisa mengaktifkan enkripsi. Jika storage kita hilang, maka saat ditancapkan ke komputer yang lain, dia tidak akan bisa terbaca isinya. Atau dia akan minta dimasukkan kunci pembukanya. Nah, kemudian ada beberapa jenis data center ya, macam-macam ya, mulai dari enterprise, layanannya ya, ada yang managed hosting, ada yang colocation. Nah, misalkan kalau kita pengen punya server sendiri, kita bawa dari kantor, kita letakkan di data center, itu juga bisa. Itu yang disebut dengan co-location. Misalkan kita nggak mau repot-repot bawa hardware sendiri, kita meminjam hardware milik data center, kita menyewa, ya kan? Nah, berarti kita meminta layanan managed service. Dan jika kita nggak terlalu peduli dengan hal tersebut, kita maunya aku butuh punya storage ini, aku bisa akses ini bisa, lah itu nanti masuk ke enterprise data center. Jadi layanannya sudah as a service. Nah, kalau komponen data center yang ketiga ini yang dibahas adalah terkait dengan fisikalnya. Jadi apa saja sih yang ada di dalam data center itu? Yang pertama jelas power. Nah, kalau data center nggak punya power, ya nggak bisa jalan, nggak bisa nyala. Nah, power tidak sekedar power. Nah, ini harus dihitung berapa kebutuhan listrik dari server-server atau aktif maupun pasif yang sistem ya yang ada di dalam data center. Itu harus dihitung betul. Kemudian juga ketersediaannya tidak boleh mepet. Misalkan di total semua ada 100.000 watt. Nah, kita nggak boleh naruh cuma 100.000 watt. Ya, harus kita siapkan minimal 30% lebih besar. Cooling system, nah, pendingin. Nah, pendingin di data center ini itu beda dengan pendingin yang kita tahu seperti AC gitu ya. Kalau AC pendingin yang kita tahu itu dinginnya mengandung air gitu ya. Nah, itu kalau di data center tidak boleh. Nah, itu berbahaya. Nah, maka harus ada cara atau kekhususan untuk pendingin tersebut. Kemudian bagaimana agar pendinginnya efisien? Jika misalkan pendingin itu ditiupkan dari sebelah kiri, ya kan, maka yang sebelah kanan itu tempat mengeluarkan udaranya yang panas. Kemudian kita ukur temperatur dalam ruangan standar. Untuk ruangan data center kita setting misalkan di 18 atau 16 derajat Celcius. Nah, jika di atas 20 maka alarm bunyi, otomatis pendingin cadangan harus dinyalakan. Kemudian jaringan. Nah, setiap server di dalam data center itu terkoneksi seperti jaringan, terkoneksi kepada jaringan, ya kan? Kalau kita misalkan ya mungkin LAN ya, dengan teknik-teknik tertentu, bagaimana menghubungkannya agar mudah untuk melakukan perawatan, kemudian bagaimana cablingnya itu terlihat rapi. Jika ada problem, maka akan mudah untuk memperbaiki. Yang terakhir ini adalah storage system, sistem penyimpanannya. Bagaimana teknik penyimpanan di data center? Apakah setiap server data juga disimpan di server tersebut? Nah, ini modelnya macam-macam. Ya kan? Salah satu yang populer saat ini adalah server-server itu hanya menjalankan aplikasi. Kemudian di tempat yang lain ada tempat khusus untuk menyimpan data, storage. Kemudian ada lagi tempat untuk menyimpan backup. Nah, kalau sekarang, era sekarang ini, zaman cloud, bahkan data center itu lokasinya tidak hanya di satu tempat. Misalkan ada di Plaza BRI, data center, ada di Intiland, data center,
kemudian ada di kampus Universitas Narotama ada data center gitu ya. Kemudian ada di Pemkot Jawa Timur ada data center, Pemkot Surabaya ada data center. Ketiga-tiganya ini bisa terkoneksi. Nah, sudah bisa terkoneksi dengan baik dan seakan-akan itu menjadi satu. Nah, kalau sudah model cloud, kita nggak tahu kalau kita menyimpan data kita ini ada di data center yang mana. Karena yang mengatur sistem. Itu salah satu cara untuk mengatur availability tadi. Misalkan kantor di data center A, ya kan, trouble jaringannya, masih ada backup di data center yang lain yang bisa langsung jalan koneksinya untuk melayani kebutuhan pelanggan. Oke, mengapa data center itu penting atau apanya yang penting kan gitu ya? Yang pertama adalah sumber daya. Tadi sudah saya ceritakan bahwa mereka harus menyediakan redundant istilahnya atau backup. Jika listriknya harus ada 2 penyulang minimal, ya kan? Dari mungkin gardu yang berbeda. Atau satu listrik, satunya bisa pakai genset. Atau satu listrik, satunya pakai backup baterai yang besar. Baterai besar ini sebesar kapasitas listrik yang ada di data center. Kemudian dihitung betul problemnya jika listrik mati itu biasanya berapa lama. Nah, backupnya ini bisa handle tidak? Nah, bisa menangani tidak? Ini juga perlu dihitung. Begitu juga pendinginan. Jika pendinginan ada trouble atau maintenance, bagaimana solusinya agar suhu di dalam, bukan hanya suhu ya, suhu kelembapan ya kan, nah itu tetap sesuai dengan standar internasional. Itu harus sudah ada solusinya atau umumnya disebut dengan mitigasi. Kemudian keamanan. Misalkan orang masuk, nah, apa saja yang harus disiapkan oleh orang tersebut untuk bisa masuk ke data center? Apa saja yang harus diperiksa? Apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa masuk ke data center? Nah, kemudian yang lainnya, ada kamera CCTV untuk bisa melihat dari luar, nggak perlu masuk, ya kan? Terus kemudian ada monitoring, yang tadi scalability juga sudah saya jelaskan. Jadi ada skala vertikal maupun horizontal untuk mengakomodasi pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan ini kita ngomongnya vertikal, penambahan terkait sizing. Jadi umumnya kalau kita lihat beberapa video data center besar dunia, itu mereka benar-benar mencatat, khususnya yang storage ya. Storage ini yang waktunya ganti yang mana, meskipun belum rusak betul. Dan modelnya adalah model hot plug. Apa itu hot plug? Hot plug artinya bisa melepas storage tanpa mematikan server. Nah, umumnya di server-server khusus untuk data center itu ada monitoringnya gitu ya, yang menjelaskan bahwa storage ini kalau hijau dia kondisi baik, kalau sudah kuning kondisinya mulai tidak baik, kalau sudah merah maka harus segera diganti. Nah, kalau Anda lihat di YouTube gitu ya, data center yang melayani banyak customer gitu ya, seperti Google, ya, kemudian Facebook, itu mereka punya data center sendiri. Ya, itu ada orang yang melepas hard disk kemudian memasukkan hard disk baru secara hot plug. Kemudian ada pertumbuhan, penambahan yang vertikal tadi, kalau yang horizontal itu mengganti yang rusak-rusak tadi ya. Jadi secara sizing sama gitu kan. Kalau vertikal itu bertumbuh, bertambah, bagaimana caranya menambahkan, kemudian menghitung supaya aksesnya tetap dalam koridor yang diizinkan. Nah, itu tadi larinya ke arah keandalan. Ya, kalau kita tidak bisa mengakses, bagi Anda pengguna TikTok gitu nggak bisa mengakses, hanya dalam beberapa menit saja kan sudah ribut. Nah, gitu. Nah, padahal belum tentu data centernya yang bermasalah. Bisa juga koneksi menuju ke data centernya itu yang bermasalah. Dari cerita tersebut, maaf, ini mundur ya. Nah, ini salah satu yang perlu kita ketahui terkait dengan fungsi data center. Mungkin Anda pernah menggunakan hosting, ya. Kalau di Raknet itu ditangani oleh entitas yang disebut Indocenter. Anda bisa lihat indocenter.co.id itu melayani hosting data center. Nah, kemudian ada juga yang digunakan untuk proses data. Misalkan saya punya data besar
ya kan? Saya pengen mengolah, baik menggunakan artificial intelligence, data mining, orang umumnya menyebutnya sebagai big data, itu memang cocok dilakukan di data center. Kemudian akses jarak jauh. Nah, kalau dulu kemana-mana kita bawa flash disk, ya kan? Kalau sekarang rasanya sudah nggak perlu, ya. Karena semua data kita titipkan di internet. Nah, di internet di mana? Ya di data center. Contohnya pakai Google Drive, ya kan? Kemudian pakai Mega misalkan seperti itu, Mega.nz itu storage, ya. Atau pakai Dropbox, kita letakkan di sana agar kemanapun kita pergi selama ada koneksi internet kita bisa akses. Banyak ya fungsinya, pusat penyimpanan, pemrosesan, ya, akses data. Nah, kemarin yang menarik itu adalah yang menjadi isu ya, itu salah satunya adalah vendor login. Vendor log artinya kalau kita menggunakan layanan mereka, ya, bagaimana status data kita. Misalkan kita sudah tidak mau menggunakan data mereka, tidak mau menggunakan layanan mereka, bagaimana data kita yang di sana? Apakah kita bisa backup atau tidak? Kalau tidak bisa, yaitu yang disebut dengan vendor login. Artinya vendor membuat kita bergantung. Kalaupun pindah, ya kita nggak bisa membawa data kita. Itu yang umumnya aplikasi ya. Kalau kita pakai Gmail, saya pakai Gmail itu, di situ kan ada layanan migrasi. Artinya Google tahu betul bahwa melakukan login data punya konsumen meskipun gratisan itu adalah kesalahan dan bisa dikenakan pasal gitu ya. Itu yang harus disiapkan. Apalagi di Eropa, di Amerika itu ada undang-undang GDPR terkait dengan undang-undang privasi data. Kalau di Indonesia kan baru dijalankan tahun ini, jadi mungkin baru efektif 2 atau 3 tahun lagi. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga harus menyiapkan itu. Bagaimana jika konsumen ingin mengambil datanya, itu dibantu atau diperbolehkan. Tuh, ini salah satu isu yang kembali naik terkait dengan data yang ditahan ya, dalam tanda kutip ditahan oleh vendor. Jadi penjelasan tentang komponen utama data center, ada server, storage, network, cooling, dan power. Ini yang utama. Nanti ada kamera, ya kan, CCTV, kemudian ada deteksi, ada monitoring, kemudian ada akses ke dalam data center seperti apa, pakai face recognition, pakai finger, atau memasukkan kode tertentu. Itu komponen-komponen tambahan yang memperkuat adanya data center tersebut. Kemudian arsitektur data center. Yang pertama saya akan membahas tentang topologi. Ada topologi jaringan, komponen perangkat keras, dan fitur redundansi untuk ketersediaan tinggi availability. Nah, apa itu dengan topologi? Nah, kita tahu bahwa data center itu tingkatan topologinya berbeda-beda. Ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, dan kemarin saya baru baca itu ada tier 5. Apa yang membedakan tier ini? Yaitu masalah terkait dengan kesiapan data center tersebut. Nah, di Indonesia ini rata-rata sudah tier 3 atau tier 3,5. Yang paling banyak memang tier 2 itu biasanya di kementerian atau di pemerintah kabupaten kota ya, dinas-dinas, itu umumnya masih tier 2. Apa itu tier 2? Tier 2 itu ya tempat berkumpulnya data, di situ ada server, ada rak, ya kan? Kemudian tidak ada backup listrik, tidak ada backup koneksi internet, tidak ada backup storage-nya, penyimpanannya. Naik ke tier 3 sudah ada backup power, sudah ada listrik, sudah ada genset, misalkan seperti itu. Kemudian storage-nya sudah ada backup-nya, tier 3. Nah, beberapa sudah mengklaim sudah di tier 3,5. Yang tier 4 itu mungkin masih ya di bawah 10 lah yang ada di Indonesia ini, belum banyak. Nah, ini sudah muncul lagi tier 5 terkait koneksi menggunakan 5G dan 6G kalau saya baca sepintas kemarin. Kemudian komponen, ada komponen perangkat aktif, ada juga yang perangkat pasif. Beberapa yang aktif seperti router gitu ya. Kemudian switch, storage,
itu termasuk komponen-komponen. Tadi sudah kita sebutkan, tapi ada tambahan seperti ini, router dan switch. Kemudian bagaimana dengan redundansi? Nah, redundansi ini terkait dengan tier. Mau tier berapa? Nah, redundansinya yang mana? Seperti itu. Nah, ini ada yang mengatur ya. Anda bisa cari menggunakan keyword data center standards. Nanti akan ketemu ISO terkait dengan standar data center. Tak ceritain yang load balancer. Load balancer ini misalkan ada koneksi internet dari luar, itu lebih dari satu. Nah, kalau umumnya masih menggunakan primary dan secondary koneksi. Artinya selama primary masih ada, maka secondary-nya kosong. Kalau ada problem di primary, maka secondary-nya akan terisi, dilewatkan ke jaringan secondary. Nah, kalau load balancer, itu dua-duanya dipakai secara seimbang. Jadi kedua jaringan, atau bisa 3, bisa 4 ya, itu terisi penuh, ya kan? Bukan terisi penuh, semua terisi gitu ya. Artinya tidak ada yang nganggur. Itu load balancer. Kalau failover, misalkan jalan internet jalur A putus, maka secara otomatis lewat jalur B, ya, itu failover. Secara fisik, ya kan, keamanan tadi saya ceritakan, ada menggunakan kartu pintar, kamera, ada alarm, ada misalkan terjadi kebakaran, apa yang dilakukan, itu sudah ada aturannya. Kemudian terkait keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu sebenarnya secara teknis, ya kan, itu menjadi tanggung jawab pemilik dari data center tersebut, kan seperti itu. Tetapi ada banyak pelanggan yang tidak mau jaringannya atau layanannya dilewatkan ke firewall, IPS, IDS, VPN dan sebagainya. Mereka ingin setting sendiri. Itu juga dimungkinkan. Nah, itu sebaiknya dibicarakan di awal. Misalkan Anda sewanya adalah rak. Satu rak Anda sewa, maka koneksi internet dari luar masuk, itu tidak ada pengamanan sama sekali. Nah, itu Anda sendiri, kita yang menyewa rak tersebut yang memasang firewall sendiri, IPS, IDS sendiri, masang VPN sendiri, encrypt data sendiri, itu kita lakukan sendiri. Nah, ini kembali lagi tergantung data kita seberapa penting. Karena dikhawatirkan dalam tanda petik ada yang curang, ada yang cheating, ada yang melakukan fraud, yaitu dengan cara menindai data yang lewat dari sistem kita. Terkait servernya sendiri secara fisik, itu bisa menggunakan autentikasi pengguna, user password-nya apa. Kemudian kalau membuka enkripsi, ada private key-nya. Kemudian backup data, ini terkait dengan misalkan harus berada di 100 km dari data center yang ada, itu bisa dilakukan. Tinggal ditanyakan lagi kepada pemilik data centernya, layanan apa yang mereka sediakan. Nah, di dalam data center sendiri, tadi sempat saya singgung terkait cloud. Kemudian ada virtualisasi. Nah, saat ini itu eranya memang era virtualisasi. Artinya, satu server itu dengan teknologi virtualisasi seakan-akan bisa dibagi menjadi banyak server. Yang disebut Virtual Private Server, VPS. Baik secara memorinya, storage-nya, prosesornya, itu bisa dibagi. Kemudian ada lagi virtualisasi jaringan. Artinya kita bisa melakukan setup satu server tersebut, ya kan, secara virtualisasi server, virtualisasi storage, kita juga bisa menggunakan virtualisasi jaringan. Umumnya kalau nggak salah disebut VNet ya, virtual network. Nah, kemudian jika sudah menjadi layanan, itu masuk ke cloud computing. Tadi saya sebut SAS ya, Software as a Service. Kalau yang PaaS itu Physical as a Service. Kalau yang IaaS, Infrastruktur as a Service. Artinya kita bisa melakukan kebutuhan, ya kan, sesuai yang kita mampu. Misalkan seperti saya, mesti kita semua, kita butuh email, ya kan? Ya sudah, karena kita butuh email, kita nggak punya orang IT, ya kita sewa saja orang lain yang menyediakan layanan itu, seperti Gmail, misalkan seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau, ya kita bikin sendiri mail server, ya kan? Kita sewa virtual private server, kita install mail server di sana, kita setting terkait dengan hal-hal yang lain sehubungan dengan
kebutuhan mail server baru kita bisa gunakan. Artinya apa? Effort di sisi kita makin besar. Berarti kan butuh kemampuan lebih. Apa dengan yang disebut skala besar, hyperscale? Hyperscale data center memiliki kapasitas besar untuk penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala yang sangat besar. Nah, skala yang sangat besar ini seperti apa? Misalkan satu storage yang saat ini ada, kita bisa bilang misalkan 8 terabyte, ya kan? Nah, hyperscale ini bisa 1000 kalinya, 8000 terabyte. Otomatis dengan data yang sangat besar, kita butuh pemrosesan yang besar agar hasilnya bisa cepat. Nah, kalau semuanya serba besar, itu nggak bisa kita lakukan secara manual. Perlu dilakukan otomasi. Nah, otomasi ini menjadi penting agar melakukannya bisa cepat. Nah, kalau ada 1000 pekerjaan yang sama, kita kerjain satu-satu, lama kan? Misalkan satu pekerjaan butuh waktu 1 menit saja. Kalau 1000 pekerjaan yang sama, maka butuh 1000 menit. 1000 menit itu lama. Ya kan? Nah, jika diotomasi, maka 1000 pekerjaan sama itu bisa dikerjakan dalam 1 menit, bahkan lebih cepat. Itu fungsinya otomatisasi tinggi. Kemudian desainnya modular. Jadi misalkan tadi saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita sudah bangun satu data center, ya kan, kita ingin menambah, ya kan, maka kita bangun saja yang baru. Kemudian kita koneksikan, ya kan, menggunakan fiber optik yang 100 gigabit per second, ya sudah, maka otomatis ada penambahan kapasitas 2 kali lipat. Sekarang apa sih sebenarnya tantangan utama dari data center? Kita lihat kalau di Indonesia, kalau kita menggunakan listrik yang ada, itu biayanya mahal. Kemudian di tempat kita ini, terutama di Surabaya, cuacanya panas. Jadi perlu pendingin yang besar juga. Pendingin yang besar berarti butuh listrik yang besar pula. Nah, untuk itu penelitian terkait dengan efisiensi data center ini selalu dilakukan. Salah satunya menggunakan green energy. Orang menyebut green data center. Jadi powernya dari solar cell, tenaga angin, tenaga ombak laut, gitu kan, atau kincir air, gitu kan. Orang biasa sebutnya mikrohidro. Artinya biaya cost listrik bisa ditekan. Terus ada penelitian yang dilakukan beberapa perusahaan besar meletakkan data center di dalam laut ya, agar hawa suhunya bisa tetap dingin. Nah, ini masuk ke karena kebutuhan tinggi maka biaya operasionalnya jadi tinggi. Kemudian mencari server-server yang minim perawatan. Kalau levelnya biasanya kita sebut misalkan industrial server. Server-server yang tanpa alat-alat bergerak, mestinya tanpa kipas seperti ya. Nah, berarti otomatis karena tidak ada materi atau mekanik yang bergerak, jadi kemungkinan daya tahannya lebih panjang. Kalau dulu storage-nya pakai HDD, ada piringan yang berputar gitu kan, itu jadi mudah rusak, mudah panas gitu kan. Kemudian diganti yang menggunakan ROM, SSD gitu. Harapannya bisa lebih panjang lifetime-nya. Nah, karena di situ ada listrik yang besar, ada kabel, maka muncul resiko adanya kebakaran atau kerusakan. Nah, itu bagaimana mengantisipasinya. Nah, bagaimana sih data center itu nanti ke depan? Ini saya coba membuatkan timeline-nya gitu ya. Dari 2022 saat ini sedang booming terkait cloud computing. Di server sendiri sudah banyak memanfaatkan GPU, bukan CPU. Kalau CPU itu central processing, ya kan? Kalau GPU itu graphical processing. Mereka memiliki kekuatan terhadap perhitungan matematika yang jauh lebih cepat. Nah, di 2025 tahun depan penggunaan AI meningkat tajam. Nah, mulai tahun ini kan kita dihebohkan dengan ChatGPT seperti ya. Nah, kita harus tahu bahwa untuk menggerakkan sebuah aplikasi seperti ChatGPT ya, OpenAI itu, mereka membutuhkan jumlah server yang tidak sedikit.
bisa kita katakan mereka bikin data center sendiri untuk bisa menjalankan aplikasi semacam ChatGPT. Artinya ke depan bisa jadi setiap aplikasi butuh satu data center. 2030. Nah ini quantum computing. Quantum computing ini ada ribuan server yang terkoneksi menjadi satu, seakan-akan menjadi satu. Nah, mereka menjalankan pekerjaan menghitung, melakukan analisa. Otomatis kebutuhan data center juga besar. 2035 kemungkinan ada jaringan 6G sudah digunakan. Nah, kita belum merasakan 5G, 6G sudah siap-siap ya. Kalau 5G itu diperkirakan bisa membawa kecepatan mobile itu sampai dengan 5 Mbps, ya yang 6G ini mungkin 10 kali lebih besar. 2040 penggunaan augmented reality yang meningkat. Jadi kita melakukan sebuah kegiatan seakan-akan nyata, padahal itu maya. Jadi main gamenya sudah augmented reality, melakukan pekerjaan sudah augmented reality. Ya ini gambarannya dunia ya, jadi anggap aja Indonesia tertinggal 10 tahun ya, kita undur 10 tahun gitu aja dah. 2045 komputasi kuantum sudah digunakan, tapi kita bisa memanfaatkan, contohnya seperti ChatGPT itu. Mungkin perusahaan-perusahaan akan bikin sendiri di sini, mungkin butuh waktu yang lama. Ya masalah reliability gitu ya, pasar dan sebagainya. 2050 AI menggantikan banyak pekerjaan manusia. Ya rata-rata pekerjaan yang monoton biasanya ya, larinya juga ke arah sana. Jadi seperti contoh paling gampang itu sebenarnya tiketing, parkir mobil, parkir motor itu sekarang sudah bisa pakai kartu lewat tol, ya kan, nggak usah ada orangnya membayar, kita sudah bisa otomatis. Ya hal-hal seperti itu. Next, ini belum saya hidden tadi ya. Ini terkait tadi kelewatan itu belum saya hapus, belum saya hidden. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem engineering. Kita sudah tahu data centernya. Nah, terus ini orangnya, sistem engineer. Ini orangnya di data center disebut dengan sistem engineer. Nah ini dia ngapain gitu ya. Nah, yang jelas sistem engineer ini orang, ya, bukan AI. Orang yang mengeksekusi. Di sini ada 4 pekerjaan, yaitu dia memilih perangkat keras untuk data center itu apa saja. Kemudian dia yang melakukan instalasi sistem operasi di dalam masing-masing perangkat tersebut. Kemudian konfigurasi dan melakukan pengecekan banyak hal ya. Kemudian ada manajemen kapasitas, dia memantau, melakukan monitoring, saat ini storage yang ada berapa, kemudian core CPU-nya berapa, memorinya berapa, sudah kepakai berapa, kira-kira habisnya kapan. Kapan saya harus menambah, kapan saya harus mengganti. Bagaimana dengan keamanan? Ya mereka harus, teman-teman sistem engineer ini juga harus membuat kebijakan SOP terkait dengan keamanan. Yang dipasang firewall yang mana, yang dipasang antivirus yang mana, yang dipasang IDS, IPS, yang terkait dengan monitoring keamanan itu bagaimana. Nah ini menjadi tanggung jawabnya sistem engineer. Bagaimana cara memilih perangkat keras? Kalau ada kebutuhan server seperti apa? Sebenarnya ini kalau terkait ini tidak rumit ya, karena sudah ada SOP-nya, biasanya sudah ada konsultannya, tinggal bagaimana memanage itu. Kalau server fisiknya seperti apa, kalau racknya sudah ada, dipasangnya bagaimana, kemudian listriknya berapa, terus bisa di remote-nya bagaimana, jika ada problem, misalkan storage-nya rusak, memori rusak, kemudian power supply-nya rusak, apa yang harus dilakukan, ya. Apakah ada monitoringnya, terus colokan jaringannya apa yang tersedia. Nah ini kalau instalasi sistem operasi ya, ini itu mestinya memang sudah didapat di awal saat mereka menjadi sysadmin sebelum menjadi sysengineer. Jadi nggak tiba-tiba semua dipelajari, nggak. Jadi ada tahapannya, mulai dari sysadmin, network admin,
sistem engineering dan network engineering. Ini manajemen kapasitas data center, dia harus tahu ini monitornya seperti apa, bagaimana mengoptimalisasikan, bagaimana menentukan kapasitas, dan juga ada sertifikasinya ya. Sertifikasinya itu salah satunya yang generik untuk data center sendiri itu CDCP, Certified Data Center Professional, CDCP. Nah, ini di tempat kami sudah ada yang memiliki sertifikat tersebut. Nah, bagaimana melakukan SOP ya, membuat SOP dan itu dijalankan. Nah, ini pekerjaannya sistem engineering, membuat aturan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Terima kasih Pak Cahyo atas materinya. Terima kasih para peserta sudah bergabung ke webinar pada hari ini. Terima kasih juga Pak Cahyo. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Ya, semoga materi yang bisa hari ini bermanfaat. Amin. Untuk hari ini maupun hari berikutnya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.